Assalamualaikum Mbak. Ya, Eh, salam. jadi kelompok kami dari Amikom Mhm, sekarang mau mengerjakan tugas wawancara dari dosen kami mhm. untuk tugas akhir. Iya, Nah, wawancara ini terkait mewawancarai pemilik bisnis atau UMKM iya, yang ada di sekitar kami. iya. Nah, kami memilih usaha dari Mbak. Oh, iya. Nah, sebelumnya boleh tahu namanya Mbak? Oh, iya. Eee, saya Mbak Ugi, kalau Masnya Masunan. Oh ya, Mbak Ugi dan Mas Masunan. Asunan. Oke. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan aja ya Mbak ya. Iya, Nah, ini kan hitungannya usahanya lumayan baru ya Mbak ya. iya, baru Nah, baru itu mau jalan 2 tahun, belum ada. oh ya. Mhm. Nah, latar belakang atau sejarahnya kenapa milih usaha ini tuh apa Mbak? Awalnya karena dulunya kan Masnya juga udah di ayam geprek, Mhm. gitu. Jadi dulunya tuh ikut orang terus kayak kita udah tahu ilmunya gitu kan, udah tahu cara-caranya penggunaannya gimana, pemilihan bahannya juga seperti apa gitu. Akhirnya kita berani buat buka sendiri gitu. Jadi awalnya kita ikut orang, kita udah punya ilmunya, terus kita mendirikan sendiri. Nah, terus mungkin eh, itu awalnya ya Mbak ya. Nah, visi sama misinya tuh apa Mbak? Mendirikan. Visi misinya, Nah, mungkin kalau visinya lebih apa ya, bisa memberikan manfaat sih gitu untuk banyak orang. Selain dari sisi makanan, mungkin kedepannya kita kayak pengen punya merekrut orang gitu bekerja sama kita gitu. Jadi bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, jadi nggak cuma buat kita berdua gitu. berarti harapannya kedepannya bisa lebih berkembang gitu ya Iya, Mbak? betul, bisa lebih berkembang, syukur-syukur bisa buka cabang kalau mungkin kecil-kecilan. Terus selanjutnya mungkin eh, apa sih Mbak kendala dari membuka usaha ini? Tantangannya apa? Tantangannya ya, tantangannya ya kalau untuk fried chicken sendiri, ayam geprek itu kan banyak ya Iya. ya, itu untuk menjaga kualitas gitu sih, untuk menjaga kualitas biar ya tetap terus apa, menjaga kualitas biar tetap rasanya juga enak kayak gitu. Terus dari segi harga juga lebih ke menjaga kualitas sih Mas, karena kan di sini pesaingnya maksudnya kompetitornya juga banyak gitu. Ayam geprek nggak cuma satu, fried chicken juga nggak cuma satu. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin selanjutnya teman saya ingin bertanya. Langsung Mbak. Oke Pak, pertama nama saya Wan Surya. Nah, di sini saya ingin menanyakan itu perihal keorganisasian dari ayam geprek ini. Kalau untuk keorganisasian kan kita untuk sementara ini betul cuma berdua gitu, jadi ya Owner. ya kita yang handle semua gitu, mana yang mesti slow, misalkan ada pembeli gitu kan lebih dari satu ya saling nge-backup gitu, misalkan ada pesanan orderan dari online-nya juga gimana caranya biar dua-duanya juga tetap jalan gitu. Jadi untuk sementara sih kita baru berdua aja. Berarti hanya owner aja. Iya, hanya pemilik aja gitu. Jadi semuanya ya kita kerjakan berdua, mulai dari penggorengan terus cari bahan baku juga gitu. Untuk terkait bahan baku, berarti bahan bakunya itu nggak ngambil dari pusat Eh, atau beli dari pasar gitu. Ya, kebanyakan kita ya belinya di pasar. Kalau untuk cabai, terus kalau untuk ayam gitu kan, itu kita udah punya langganan sendiri gitu. Kalau untuk tepung segala macam ya kita juga udah punya toko sembako langganan gitu. Udah ada langganannya sendiri sih Mas. Mungkin itu sekian dari saya dan teman saya yang Oh iya, terakhir. oke siap. Selanjutnya Kita tuh bener-bener fresh, jadi nggak ditutup, jadi proses masaknya pun lama, kayak butuh waktu hampir setengah jam atau minim-minim itu 15 menit, itu pun untuk bagian misalkan seperti dada gitu. Kalau untuk paha atas, paha bawah kita kurang berani kalau untuk 15 menit karena tingkat kematangannya pasti nanti kurang gitu. Mungkin itu salah satu keunggulan kita gitu kan.
Kalau untuk sambal, kalau untuk rasa sih ya, untuk rasa dimanapun pasti cuma 11-12 kan, pasti hampir sama. Itu mungkin jadi salah satu keunggulan. Kalau untuk lempangan mungkin namanya menggoreng gitu ya, apalagi Iya. kadang kita kan kalau misalkan cuma satu orang gitu yang goreng, terus tiba-tiba ada pembeli. Nah, posisi kita mau menggoreng nih, itu kan kita lagi proses kayak ngadon gitu ya. Oh iya. Nah, kalau proses ngadon itu sebenarnya kita nggak bisa ditinggal-tinggal, karena nanti di adonannya ayamnya itu pasti nanti akan bantat gitu. Oh. Nah, itu nanti jadi ayamnya gumpal, terus mempengaruhi kematangan. Itu nanti yang bisa jadi kelemahan di kita gitu sih mas. Kalau untuk yang lainnya ya kita ya gimana caranya untuk menjaga gitu. Tapi kalau itu kita udah di luar kendali kita. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Mbak. Oh iya, Strategi kedepannya apa ya, Mbak? Kalau boleh tahu. strategi kita ya salah satunya kita kan terjun di dunia online ya. Iya. Jadi ya setiap ada promo di Grab atau GoFood atau ShopeeFood kita coba ikutin gitu kan. Untuk sementara itu sih, kalau kemarin kalau untuk dine-in, kalau untuk makan di tempat atau takeaway biasanya saat paket komplit kita kasih gratis jamur crispy atau kita kasih kobis atau terong crispy gitu. Itu untuk apa ya, mendobrak gitu kan. Atau mungkin bisa next beli nasi ayam kita beli es teh, itu juga bagian dari marketing gitu sih, promosi. Ya, mungkin itu aja Mbak ya. Iya. Dari kami terima kasih banyak karena udah bisa diwawancarai Iya, dengan sama. tugas kami. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Dokumen tuh.